Ya, bekam itu ada 4 macam. Yang pertama adalah bekam basah, yaitu keluar darah. Yang kedua adalah bekam kering, hanya di kop saja ngeluarin angin. Yang ketiga adalah bekam mencur, kayak kayak dikerok. Yang terakhir adalah bekam untuk ngilangin sihir atau gangguan jin bisa. Wah, ini langsung poin yang paling seru nih ya. Bekam apa tadi? Gangguan jin? Itu maksudnya jadi orang tuh ada diganggu yang seperti gimana tuh? Harus sampai dibekam atau itu caranya ada yang supaya apa berbeda dengan bekam lainnya atau gimana itu? Menarik banget nih kayaknya. Ya, di dalam hadis ya mengatakan Rasulullah setan mengalir di aliran darah. Nah, darah itulah tempat setan. Nah, dalam ilmu medis itu Tibbun Nabawi itu adalah tempat darah kotor, tempatnya dia. Jadi dibikin sakit, bukan bikin kesurupan tapi dia sakit, nggak sembuh sembuh, bertahun-tahun udah ke dokter nggak sembuh sembuh. Ternyata ada gangguan setan yang ngalangi apa penyembuhan tersebut. Itu bisa ketahuannya bisa dilihat dengan mata atau dari apa keluhan-keluhan pasien aja atau gimana? Pertama adalah dari diagnosa, yang kedua adalah dia reaksi, pasti akan reaksi apa tangan gerak-gerak atau dia bersuara macam-macam ya. Ketika dia bekam, gangguan jin itu bisa sambil diruqyah juga. Nah, mungkin untuk pengalaman ya, pengalaman dalam bekam dulu nih. Ada yang apa ya bahasanya? Ekstrim atau yang gimana gitu waktu menangani pasien bekam? Alhamdulillah ya, bekam dari 2008 sampai sekarang ini alhamdulillah sampai saya nangani orang sakit jiwa, kejiwaan ya. Saya ruqyah dan bekam. Bekam sekali, ruqyah sampai 10 kali. Alhamdulillah atas izin Allah sembuh. Ya. Jadi di bagian titik kepala itu memugis. Itu satu penyakit yang diangkat oleh Allah termasuk gangguan kejiwaan dan mental manusia. Berat sekali tuh kalau udah sampai gangguan jiwa, ya kan? Itu mengembalikannya pasti prosesnya nggak sebentar kan ya. Nah, tadi tentang bekam, sekarang kita masuk ke rukiah nih, karena pasti rukiah itu kan berhubungan dengan yang goib-goib. Nah, untuk rukiah itu pertama nih ya, untuk bisa kita merukiah orang itu ada khusus orang tertentu atau kita bisa mempelajarinya. Ya, jadi ruqyah tersebut ini adalah kita bisa belajar muslim bisa belajar juga ya tanpa guru juga bisa karena di Quran sendiri mengatakan wa yunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa dan kami turunkan Al-Quran sebagai obat. Nah, obat ini tidak ada di medis ya, hanya di Quran. Kalau di medis itu dawaun, artinya obat. Tapi kalau syifa itu bisa medis dan non medis. Ya. Kata ruqyah tersebut banyak ya orang menganggap ruqyah itu untuk gangguan jin aja, tapi medis pun bisa tergantung doa kita. Ya, apa yang kita doakan insya Allah terkabul. Ya. Ya, untuk teman-teman nih yang mau rukiah atau yang orang yang pengen dirukiah itu baiknya kesadaran diri atau apa yang cepat berhasil itu, yang cepat teratasi itu ya dengan kesadaran diri atau harus oh ini orang ini kayaknya perlu dirukiah nih. Itu baiknya yang seperti apa? Jadi kedua-duanya bisa ya tanpa tanpa di apa misalnya ada orang kita rukiah bisa apa kayak kamu rukiah tuh bisa ya tapi tidak semua itu reaksi tergantung eh, pikirannya kalau pikiran kosong itu otomatis gampang ya orang kayak melamun
atau orang sering emosional tuh gampang. Jadi tidak semua itu gangguan jin, tapi ternyata ada psikolog kan. Psikolog ini artinya ada trauma mendalam itu bisa, atau stres mendalam itu bisa ruqyah, mungkin muntah-muntah saja. Tapi kalau misalnya dibacakan Al-Quran redaksi, berarti itu gangguan jin. Tapi kalau dia muntah-muntah, bertanda dia depresi, stres, dan gangguan kejiwaan. Rata-rata begitu. Nih kalau ngomongin rukiah kayaknya pengen sih tertarik di rukiah tapi ngeri juga ya ini kalau yang nongolnya aneh-aneh ketahuan juga ya kan. Nah, untuk Mas Fajri nih profesi rukiah dan bekamnya sekarang ini kalau ada teman-teman atau orang yang ingin menikmati atau melakukan rukiah itu untuk penyembuhan bisa kemana nih Mas Fajri? Kalau bekam bisa datang ke Harapan Baru, ya, di kelurahan samping kelurahan tuh PPDI. Tapi kalau rukiah bisa jarak jauh, bisa online, video call bisa. Rukiah masal bisa di situ. Tapi kalau yang dekat datang aja ke sini. Insya Allah. Pengalaman saya banyak. Nah, tadi ngomongin nomor telepon, mungkin untuk teman-teman yang mau tahu nomor teleponnya boleh di-share atau gimana? Ya, nomor telepon saya tuh WA saya 0877 14 95 16 10. Itu nomor WA saya. Banyak cerita dari Mas Paji dan pengalamannya pasti udah banyak banget nih ya. Mungkin untuk session berikutnya kalau ada yang pengen dirukiah mungkin kita bisa ini ya kita praktekin ya di sini ya. Sekalian kita share gitu kalau ternyata itu pengobatan itu sebenarnya ya nggak mungkin ada dari sistem medis dan non medis gitu kan. Kalau sistem medis kan pasti kita ke rumah sakit dan kalau non medisnya mungkin dengan rukiah dan bekam ini kan. Oke, sebagai ada penutup, ada pesan buat Ya, sebelum penutup saya ada kisah, ya. Dulu di kampung 2010 ada bibi saya itu meninggal. Ya. Saya dari pulang ngaji itu semua pada nangis semua. Saya cek ilmu kedokteran, diagnosa mata, iris ideologi. Matanya ternyata masih hidup. Saya baca surah Al-Kahfi, alhamdulillah dia muntah, bangun lagi. Jadi saya cek dengan ideologi kayak dalam istilahnya tuh dalam kisah tersebut eh, dia tuh kayak meninggal padahal belum meninggal kalau dia cek medis. Dan penutup adalah mari kita sama-sama meningkatkan iman kita dan takwa kita pada Allah karena hidup kita hanya sekali. Tujuan hidup ini adalah wa ma khalaqtul jinna dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Tujuan itu. Kalau kita makin dekat sama Allah, maka semua urusan akan dimudahkan oleh Allah dan kita bersyukur. terima kasih Mas Fajri untuk pengalamannya dan untuk cerita kehidupannya. Oke, jadi bekam bukan hanya pengobatan tapi juga kesempatan untuk membersihkan tubuh dan jiwa. Dengan bekam kita dapat menghilangkan racun stres serta meningkatkan kesehatan dan ketenangan. Sampai jumpa lagi di session berikutnya di Komunikaden. Selamat